Halo guys, kita udah sampai di acaranya Polygon Backpacker. Kita pakai dua sepeda ini turn dan satunya travel. Kita nggak pakai sepeda Polygon kali ini. Terus ini isiannya sama ya, pakai Claris. Bedanya ini kabel dalam, untuk kabel luar. Itu isiannya Stratos S2 full. Bedanya sama ini pakai 32T yang itu pakai 36T. Oke, kita sambil ngecas dulu, kita sambil nyari colokan buat ngecas HP. Kita dua personil, cuman satunya Yusu. Check it out semuanya. Saya Wildan Zaki dan ini saya Muhammad Rafi. Kita kemarin habis ikutan Backpacker 2025 di Kulon Progo, desa wisata Tinala. Itu kita langsung cerita di D2, nanti kita sambung di D1 nya. Nanti kita cerita di D2 dari pertama kali kita bangun tidur sampai finish acara selesai, sampai pulang langsung melanjutkan rapi. Jadi Mas Wildan, hari kedua itu ketika ras itu kan menarik ya. Karena titik sudah ditentukan, ada 7 waktu itu, ada 7 titik yang tersebar sejauh 40 km dari desa Tinala itu. Yang kalau dilihat dari Google Maps itu memang ada satu titik yang ketinggiannya lebih dari 600 mdpl. Nah, itu tantangan itu, karena itu hanya satu titik dan rutenya pun tidak ada jalan pintas. Maka mengandalkan Google Maps, coba kita tentukan apakah bisa, dan ternyata ada rute terdekat. Itu hari pertama. Oh, sebelumnya saya potong Mas Amin. Sebelumnya itu di hari pertama kita disuruh membuat peta sendiri. Ya, walaupun panitia udah membuatkan peta dari aslinya, itu kisaran 45 sampai 50 kilo. Dan kita membuat sendiri itu cuma 35 kilo. Dilanjut Mas. Lah, dengan asumsi dengan memotong jarak yang lebih dekat, maka harapannya bisa selesai lebih cepat ya, Mas Wildan. Tapi ternyata memang benar kita selesai lebih cepat pada akhirnya. Tapi tantangan awalnya itu karena yang lainnya, peserta lain itu mengikuti saran rute dari panitia, sedangkan kami membuat sendiri. Jadi ketika keluar dari garis start, peserta seluruhnya itu belok ke kiri, kami belok ke kanan, turun di map itu. Kami mengikuti jalan terus, dan ternyata jalan itu hanya bertahan 500 meter. Setelah itu berubah menjadi berbatuan dan tanah. Di titik akhir itu Mas Wildan, sebelum kita naik lebih lanjut itu ada ibu-ibu itu turun. Mas mau kemana Mas? Baditin pundi? Terus kami jawab, Bu, kami mau ke Watu Tumpang. Nama posisi checkpoint pertama. Terus ibunya bilang, jenengan salah Mas, salah itu rutenya, beton medal meriku, jadi tidak lewat situ. Kata ibunya, meriku niku geragalan, jadi kata ibunya penuh batu. Kalau di map itu bisa. Ya udah, oh ya, kami bilang bener Bu, kami mau lewat situ. Oh nggih pun, monggo. Setelah sampai sana Mas Wildan, itu nggak hanya geragalan teman-teman, itu curam. Itu menurut saya itu pendakian ya. Jadi itu bukan geragalan lagi, tapi itu sepeda itu nggak bisa dituntun. Yang alhasil sepedanya kami sunggi, kami angkat itu kurang lebih sekitar hampir 2 kilo. Kalau total 2 kilo ya, tapi untuk medan khusus itu mungkin 900 meter lah. Tapi itu ketinggiannya tinggi, itu sampai titik terakhir 600 mdpl itu kita naik dan gradiennya hampir
aku ngecek itu 14%. 14%. Dan saya cek HR di Garminnya itu 175 saya. Threshold. Dan itu baru start. Baru start. Dan itu baru start. Itu baru start. Tapi ya karena kita harus konsekuensi harus sepakat dengan bahwa kita memilih rute ini dibandingkan peserta yang lain, ya kita tuntaskan. Dan alhasil saya selesai, Mas Yuda juga selesai sampai di checkpoint lah ya. Belum pas itu checkpoint warung, beli minuman dulu. Di minuman itulah baru ada info kalau pos yang akan kami tuju itu sebentar lagi disampai, sudah dekat. Dengan semangat itu akhirnya saya berangkat lebih dulu karena Mas Yuda masih istirahat. Ternyata sampai di pertigaan teman-teman. Nah, pertigaan itu ternyata singgungan dari rute yang disarankan panitia. Dan ketika sampai di situ, kami termasuk yang 10 tim paling awal ya. 10 tim paling awal. Malah nggak ada sih mungkin. Nggak ada ya. Nggak ada 10 tim. Ya kan satu tim itu dua orang. Dan itu nggak ada 10 tim lah. Nggak ada lah. Dan memang mereka itu ya expert ya sepedanya. Expert sepedanya juga menurut saya lebih proper. Kami pakai sepeda mini Volo, Revel, dan Tron yang itu ban slick, bukan gravel. Mereka pakai gravel, pakai MTB yang sprocketnya memang tinggi. Sedangkan kami standar flat road 34. Jadi prestasi lah bagi kami. Dan panitia pun cepet banget mas. Tapi memang itu yang strategi yang kami susun sampai akhirnya kami sampai di pos waktu tumpang itu ya Mas Yuda ya. Di sana nggak ada sinyal teman-teman. Jadi kami harus numpang wifi ke panitia untuk scan checkpoint. Jadi itu checkpoint. absennya bagus. Terus ketika sampai di sana bagaimana Mas Yuda? Di sana itu aku tarik ke belakang sebentar. Jadi tadi pas Mas Raffi udah dari warung tadi udah berjalan duluan. Aku hampir 2 menit 3 menitan baru jalan lagi. Dan karena minuman yang dibeli Mas Raffi itu Coca-Cola, yang notabene dari kecil aku nggak pernah kuat Coca-Cola. Nggak tahu kenapa tiba-tiba muntah. Jadi teman-teman, memang kalau saya memang kuat ya, karena saya percaya saya butuh kalori, jadi saya beli minuman berkarbonasi karena kafeinnya dan manis. Sebut saja merek Coca-Cola. Saya minum, itu masih separuh, sisanya di minum Mas Wildan dan nggak kuat ya. Nggak kuat, dan itu baru ketemu pertigaan tadi mas. Iya. Jadi nggak ada rasa benar-benar nggak ada rasa kayak mual nggak. Jadi langsung keluar aja nih. Menolak sih sebetulnya. Dan itu yang keluar air, padahal kan di pagi kita sarapan. Iya betul, sarapan. Udah keluar. Jadi udah lurus terus sampai checkpoint tadi, langsung singkat cerita langsung sampai checkpoint. Checkpoint kita ada lombanya, yang lombanya itu kita harus nyopot ban dan pasang lagi. Ya betul. Nah, satu ban. Itu ya susah sih untuk kita. Cuman itu termasuk cepat buat kita ya, kan waktunya 3 menit. Kita hanya 1 menit lebih. 18. Iya, yang disayangkan cuma kalau itu antre sih, harus antre. Yang notabene kita harus rest, tapi pas lomba harus antre gitu. Jadi bingung. Ini kita itu diminta untuk cepat dan tepat, tapi ketika sampai pos kok malah ada gamenya. Ya mungkin untuk apa ya? Ya mungkin untuk masukan. Mungkin itu Mas Wildan. Apa namanya? Kita sampai sana kan scan barcode ya. Iya. Dan scan barcode itu untuk absensi online mungkin. Nah, gamenya itu untuk absensi kartu ya. Kita kan dikasih kartu ya. Ada cap di kartunya itu, ada cap dan waktu yang kita habiskan di checkpoint itu. Jadi ada capnya kalau selesai gamenya. Kalau nggak selesai ya nggak dapat. Lah bagi kami itu menghabiskan waktu, meskipun ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Bagi kami nggak masalah. Ya seru sih, gamenya seru, cuman ya antrenya yang bikin. Antre. Setelah antre apa namanya?
itu kan juga ada yang individual ya Mas Wildan. Nah, bagi kami yang tim dan individual itu merasa ini harusnya sejak awal sudah jelas, kalau tim ya tim, individual ya individual. Tuh mungkin sama itu lagi Mas Wildan, sepeda ya kan. Tadi di pertigaan itu kita naik, belum ada 10 regu, kita naik pelan-pelan pakai mini velo itu paling enak buat naik. Betul, paling enak buat naik. Kalau di tanjakan yang udah aspal Mas, aku tuh nggak dorong sama sekali, karena aman. Karena kalau pas di medan gravel kan ban slip, kita power, ban belakang muter, kita ke belakang, badan depan naik. Setuju. Dan itu susah lah. Pasti kalau di medan aspal itu sepeda kita sangat support banget. Sangat support. Karena itu tiba-tiba dari belakang, bus. Apa itu Mas Wildan? E-bike. Itu sampai kecepatannya mungkin 15-20 km di gradien 8%. Tanjakan ekstrim ya. Jadi bagi kami itu ketidakadilan ya teman-teman ya. Tapi memang itu aturan yang memang dibuat panitia bahwa peserta bisa sewa ya. Iya, bisa sewa. Boleh sewa e-bike, dan ya kami mau sewa, tapi niatnya nggak sewa. Kami memang mau tes rute itu dengan sepeda yang kami miliki. Hasil ya pasti mereka tetap paling aman. Iya, di lain atlet-atlet dan kita yang notabene pemula ya, maksudnya. Betul, pemula lah, bukan hobis lah. Terus Mas Wildan, setelah itu kan memang kita kalah ya, tanjakan jelas lah. Waktu kita selesai di pos 1 atau di pos 1 Tumbang itu pos selanjutnya kan di jembatan Talangbong. Ya, itu lewat di, kalau pada bilang itu rute lunar. Rute artis. Rute namanya. Saya belum tahu maksudnya rute apa gitu. Jadi bermodalkan kami tahu bahwa setelah pos Watu Tumpang kita harus ke jembatan Talangbong, dan masih sesuai rencana awal. Kita tidak mengikuti rute saran panitia, jadi kami balik lagi turun. Nah, ketika turun itu baru cepet banget ya, cepet banget. Dan sampai di titik awal ya. Titik awal setelah start itu kita masuk di yang katanya tadi jalur utama itu lah, baru kita bisa cepet. Itu gimana Mas Wildan sensasinya di sana? Kalau aku sih dari power emang nggak bisa mengikuti Mas Raffi karena panasnya. Ya. Kalau Mas Raffi dia nggak betah panas jadi bisa cepat. Kalau aku nggak betah panas tapi nggak bisa cepat. Beda cara. Kalau aku emang nahan panas lah. Maksudnya emang kalau aku push nanti takutnya nggak finish gitu. Ya tapi nggak beda jauh lah, mungkin 1 menit 2 menit ya Mas. Ya 1 menit 2 menit. Cuma mungkin kalau di race atau di jalan kan kelihatan. Itu lah kelihatan banget. Jauhnya kelihatan banget. Yang penting masih kelihatan ya Mas. Karena rutenya lurus ternyata. Maksudnya tidak ada belok-belokan. Ya tetap ada kilokan tapi mungkin jarak 500 meter pun masih bisa terlihat. Itu dengan tarik ke belakang lagi. Dari checkpoint pertama, kalau rute dari panitia itu naik lagi. Itu naik lagi. Muter ya? Muter. Dan kita langsung motong jalan ke bawah. Tapi yang jadi kendala tangan kebas. Ya. Karena kita pakai booster, yang satu hybrid, yang satu disc brake, yang hybrid yang bikin kebas sih. Betul. Karena nggak bisa pakai seperti disc brake aja. Ini ya. Ini teman-teman. Saya pakai yang itu, yang disc brake. Itu sampai ada videonya Mas, nanti kita tayangin. Itu saya masuk ke latarnya rumah orang. Iya. Karena tangan kebas. Betul. Kita rem pun nggak berani ya. Berani. Tapi cepet banget itu maksudnya. Ya kita nahan. Iya. Nahan banget. Mungkin masih awalan ya. Tuh sampai ke jembatan apa tadi? Talangbong. Kita hampir berhenti 15 menit.
nyari checkpoint ya. Checkpoint. Di mana ternyata Mas Wildan? Di bawah jembatan. Dan itu mungkin beberapa peserta juga pada kebingungan karena pas kita lomba itu nggak ada orang yang di bawah situ kan. Kita pertama ya? Kita pertama sampai situ itu kita pertama. Dan sampai yang fotografer mungkin dari yang pos jeram. Iya. Dia PJ yang jeram itu di kalinya. Dan itu nggak tahu. Jadi kita cari sendiri sampai Mas Raffi ini ke bawah, lihat ke bawah dan ternyata ada wanita di bawah, kita baru ke bawah. Jadi kita menghabiskan waktu 15 menit yang notabene itu bisa dimanfaatkan banyak banget waktunya. Tapi ya mungkin itulah yang akhirnya kami tahu ya Mas Wildan ya, kalau namanya memang bike orienteering. Jadi pos yang sudah ditentukan itu kita harus cari. Kalau titik poinnya adalah itu jembatan, ya harus cari sekitar jembatan. Ya, di jembatan itu ada apa gitu. Apakah di situ kita harus foto atau apa, dan memang kan ada orangnya ya, ada panitia yang standby, dan ketika panitianya tidak terlihat jadi kita harus mencari, dan ternyata di bawah jembatan. Dan satu orang dan kita peserta pertama yang dicek. Peserta pertama paling cepat itu. Baru disusul 2 regu ya. 2 regu yang barengan itu ya. Mungkin itu temenan ya. Temenan itu. Regunya pun nggak ada yang sama kan? Nggak ada yang sama. Itu. Kalau lihat dari grup, kan ada grupnya kita. Nah, itu pada nggak ketemu. Itu pada foto ada tulisan Talangbo. Iya, di atas situ. Laporan di situ. Cuman kan kita nggak dapat cap dan nggak. Kalau foto kita nggak dapat cap dan nggak dapat absensinya kan. Dihitung miss. Nggak dapat checkpoint gitu. Terus setelah itu, karena yang pertama kali sampai ya kami ya, iya pasti tanda semangat lah ya. Iya, benar. Saking semangatnya kami langsung full speed menuju pos selanjutnya yang kami tahu itu pasti nyebrang sungai. Tapi bukan Kaliprogo teman-teman. Waduh, kalau Kaliprogo pulang nama nanti maksudnya. Sebelahnya Kaliprogo. Tapi tetap sama-sama besar. Iya, sama-sama besar. Cuma selutut ya Mas Wildan. Selutut. Jadi setelah melewati rute yang menurut kami cukup gampang. Jadi meskipun tanah tapi masih bisa dilalui oleh ban slick kami, masih aman. Ya mungkin gravelnya cuma 30%. Betul, 30%. Masih aman lah. Tapi ya itu tadi, ini ban licin teman-teman. Bagaimana pengalamannya Mas Wildan? Jadi kita dari aspal udah enak banget ngejar speed. Aku sama Mas Raffi ini tempel-tempelan, nggak beda jauh. Ketika ke kiri masuk ke sawah. Betul. Tengah sawah yang langsung dihadapin dengan tanah gitu. Ya. Oke lah, kalau tanah aku masih bisa aman. Tanah kering itu masih bisa aman. Tapi itu tanah kering yang ditumbuhin rumput. Jadi kita nginjeknya rumput. Bukan tanah lagi gitu. Kalau nginjek tanah masih bisa ngegrip lah banyak itu. Mas Raffi saya suruh duluan karena ya itu tadi saya ngecek dulu ya. Iya. Takutnya salah jalur dan itu saya push. Itu ban muter tapi nggak ngegrip gitu. Saya suruh duluan dan bener rutenya itu ada bapak-bapak juga di pertigaan tadi yang juga nyari rute yang sama gitu. Dia nunggu. Itu pakai e-bag. Pakai e-bag. Dua-duanya pakai e-bag juga. Kita hitungannya juga mungkin 5 tim pertama ya di situ. Betul. Orang kopinya masih panas kan. Kalau sampai di posnya Mas Wildan itu kita pertama ya? Kita pertama. Sampai mereka pun kaget kalau kok bisa secepat itu gitu. Karena memang udah tahu. Tapi bukan itu yang menarik. Yang menarik ini. Jadi jalan itu lurus terus sampai aku nggak tahu. Mas Raffi udah di bawah. Tapi aku mikir kok ke kiri gitu. Ya. Cuman kan aku ketika itu udah dapat tanah lah. Ya, jadi aku bisa nge-push. Aku bisa nge-push yang kenceng banget gitu. Ternyata jalannya turun
dan langsung ke kiri. Jadi bener-bener nge-L itu. Siku ya? Siku banget itu. Pertama rem belakang kan aku. Terus ternyata bannya berhenti. Aduh, gak bisa. Bannya berhenti, sepedanya nggak berhenti. Sama Di rem depan. Saya mikir kan, itu mikirnya bener-bener cepet. Ya mungkin 1 detik 2 detik mas. Oh nggak sampai mungkin ya? Nggak sampai mungkin ya. Dua-duanya itu ban berhenti semua, tapi sepeda nggak mau berhenti. Sepeda saya lempar ke kiri biar nggak masuk. Itu mungkin kalau aku masuk itu hampir sekitar 3 meter 4 meteran dan bawah batu semua. Aduh. Kalau sampai masuk berarti nggak finish gitu. DNF kita. Nggak finish lah. DNF pasti. Sepeda aku buang ke kiri, aku ke kanan nyari rumput yang biar buat pegangan. Nah, Dan ya hasil kita dapat mana tanda bekas-bekasnya semua. buktinya Mas Wida? Dan ini semuanya nanti kita tayangin, kita udah videoin juga. Itu baru satu kejadian yang bikin lama lagi. Drifternya ini, drawbarnya itu nyantel di frame, jadi masuk ke frame. Nggak tahu itu gimana, mungkin kita belum cek lagi sih ini sepedanya. Sampai tak pakai power tangan tuh ada bisa. Nggak bisa. Tendang lah. Pakai kaki. Pakai kaki. Kita perlu waktu. Ya. Kita perlu waktu. Langsung lurus lagi. Dibalikin Mas Raffi. Oh iya, tak lanjutin dulu. Itu masih medan yang sama ya? Sama. Medan yang sama. Ternyata masuk kali ya, kali dikit lah. Irigasi sawah. Iya betul. Yang irigasi sawah. Mas Raffi ini sampai bersandar ke pohon pisang juga. Setuju. Terus naik lagi sampai ke kali yang besar. Nah itu, ya kali itu ternyata teman-teman yang rute yang kami lewati itu bukan yang disarankan panitia ya. Karena ketika kita sampai di sungai itu nggak bisa nyebrang. Jadi alhasil kami harus meniti di pinggir itu sampai panitia itu bilang no jangan, tapi kan nggak dengar ya saking jauhnya kan. Tapi saya yakin jalur itu aman, arus relatif santai karena cerah kan, jadi tetap jalan meniti sungai itu sampai titik kamu bisa nyebrang meskipun sepatu saya basah. Sepeda kami angkat sampai di pos yang ketiga dan tetap kami yang pertama lah. Baru panitianya bilang harusnya lewat sana Mas, jadi kita lewat yang sebelah. Harusnya kita itu tadi kita nyebrang itu harus ke kiri lagi. Ke kiri lagi lurus lagi, nanti baru turun nyebrangi sungai itu ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, masih selamat. Langsung ngisi game. Ketika ngisi game peserta baru datang. Itu hampir ya 5 menit lebih lah, hampir 10 menit lah. 10 lebih. Terus setelah selesai langsung dikasih tanjakan ya. Ya kita itu sendiri. Pertama kali ngerasain dari dulu kalau sepedaan aku ya Mas ya. Yang biasanya kalau sepedaan kan sendiri aku. Iya, itu betul. dari 15, 20, 25 sampai yang terakhir itu mau event ini. Terus sepedaan sendiri di 45. Itu enggak pernah ngerasain kram. Waduh. Baru kali itu ngerasain kram. Dan mungkin gini ya, karena kaki kita udah panas terus masuk ke air. Aku ngerasainnya gitu. Jadi ketika masuk air kaki langsung kayak ya enak sih, cuman habis ketika kena panas lagi langsung kram. Jadi ototnya sudah panas kena air, lagi panas lagi kaget mungkin. Iya. Karena saya juga itu Mas juga kram juga. Sama waktu pertama kalinya kok bisa kram gitu. Ternyata memang menguji ya. Jadi menurut kami itu yaitu daya tahan kami diuji meskipun itu baru 20 kilo lah, mau 20 kilo lah di Garminnya. Dan ya kami nggak boleh berhenti meskipun kram ya, kita tetap lanjut. Setelah itu rutenya cenderung turun dan landai. Iya, landai dan aspal. Ya, tapi ingat itu Kulon Progo Jogja musuhnya adalah panas. 38 derajat. Aduh. Dari jam. Nggak tahu aslinya berapa ya? Kita jam 11 ya? Enggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada, baru mungkin jam 9-an atau 9-an ya?
kita berhenti lama kan di pos 3 seterusnya. Oke. Dilanjut. Setelah itu ya karena sudah kram ya, jadi tubuh memberikan aba-aba kalau istirahat dulu, hidrasi dulu. Ya kami bawa minum ada itu, cuma itu kan air putih, recovery-nya agak lama. Jadi kami mampir di minimarket, kami beli suplemen air kelapa, itu lumayan ya Mas? Iya lumayan. Dan itu bisa lanjut dengan push dengan speed yang sama lagi. Sama lagi aman sampai di pos selanjutnya, pos keempat itu kalau nggak salah rest area apa ya? Ya, nanti kita apa itu lah. Di situ sama kita yang pertama lagi. Iya, masuk yang pertama lagi. Kita pertama ya teman-teman. Alatnya baru itu. Loh, kok pakai alat? Karena pos yang itu kita harus menyambung rantai. Aduh. Nyopot rantai dan nyambung rantai gitu. Tapi rantainya bukan yang itu ya teman-teman ya, yang bukan quick clip. Bukan yang clip. Ini benar-benar manual. Ini berapa speed itu biasanya? Itu biasanya di 678 Karena setelah itu kan kita pakai yang quick clip yang tarian tinggal pakai tang itu. Nah, terus karena kita tetap yang pertama ya nggak masalah lah, disitulah baru kesusul tim yang lain tuh. Jadi kami datang lebih awal, tapi ketika game selesai mereka lebih dulu. Karena apa Mas Bidan? Alatnya rusak. Jadi gini, jadi kita awal udah bilang sama panitia kalau pakai alat sendiri gimana ya? Okay. Karena saya bawa alat yang mungkin lebih kualitasnya bagus lah. Lebih proper lah ya. Lebih proper dan lengkap gitu. Betul. Itu panitia bilang ini alatnya baru kok Mas. Iya benar itu. Ini alatnya baru kok Mas. Ya. Kita nggak usah sebut mereknya aja. Iya baru bener ya. Bener-bener baru dan itu saya lihat dikeluarin panitia dari masa packingan. Iya betul. Terus gimana Mas Udin waktu Mas? Batas waktu 5 menit ya Mas ya. Untuk mutusin rantai dan nyambung lagi itu batas waktu 5 menit. Kita di 3 menit lah mungkin. Yeah. Di 3 menit itu alatnya bengkong. Jadi ketika diputar yang di pennya itu kalau kalian tahu ada di pennya itu kita putar kan harusnya nyodok ya itu. Iya. Itu jadi miring terus. Dan nggak bisa. Ternyata emang bengkong ya. Dan emang bengkong. Yang hasil kita minta panitia buat pause dulu. Kita pakai alat kita yang awal tadi kita udah bilang pakai alat kita gitu. Ternyata ya 5 menit lebih 9 detik ya. Iya betul. 5 menit lebih 9 detik dan kita nggak dapet cap. Tapi absensi masuk. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kita langsung push lagi. Lah ini lurus ya Mas Yudi? Lurus enak. Dan sudah ada apa-apa dari panitia kalau pos selanjutnya itu nanti melewati hajatan warga. Jadi jangan balik maksudnya gitu. Tetap lewat, tapi kita bilang kalau kami mau lewat amit-amit lah kalau bahasa Jawanya. Lah dalam proses itu Mas Yuda sedikit ke belakang ya karena mungkin panas. Iya. Saya juga sama, makanya saya push dulu. Enggak, gini Mas. Ini sampai mana? Kita menuju pos yang dari nanti itu terusin dulu. Panjang kan itu. Iya, panjang. Tapi kan di tengah sawah, panas itu. Jadi dengan cara masing-masing saya push agar dapat tempat yang redup atau tidak panas. Mas Yuda masih di belakang tuh, jadi mungkin selisih sekitar 6 menit lah. Iya. Sampai regroup lagi setelah di masjid ya. Iya di masjid. Regroup lagi, sepakat Mas Yuda di depan, takutnya ketinggalan. Karena GPS-nya kan kejam. Itu jadi gini. Ternyata gini Mas. Ada beberapa kalau kita putus rute, jadi kita mutus jalan lagi. Potong jalan lagi di luar GPS. Di jam ini, mari nggak usah kita sebut. Itu berusaha nyari rute. Tapi bisa nggak Mas? Harusnya bisa, cuman kan di sana sinyal susah. Oh iya, gitu. Susah sinyal teman-teman. Jadi pas kita udah dapet rutenya lagi, aku di depan. Lanjut. Setelah itu
karena agak turun ya dan jalan di beton pula, lah itu ada speed up kami. Speed up, Mas Wildan di awal kenceng banget, saya ngikutin di belakang dan ya saya jungkel teman-teman. Jadi untuk pertama kalinya saya lalai mungkin ya. Jadi posisi speed up, kemudian tikungan ke kanan, pedal saya itu yang kanan di bawah. Tapi saya posisi bukan kayak Rossi ya teman-teman, bukan kneeling atau tidak dalam posisi lutut nempel di jalan, enggak. Tapi saya posisi baru mengayuh. Speed up kan, lah posisi mengayuh itu mungkin saya agak miring, pedalnya kena di aspal dan saya salto teman-teman. Nanti ada videonya pas, ya bukan pas saltonya ya, pas jatuhnya ya. Betul. Itu bikin heboh itu karena saya jatuh di dekat puskesmas, sedang ada kerja bakti. Itu sampai bilang, Mas, alon-alon Mas, pelan-pelan, Mas pelan-pelan gitu. Dan itu kejadian sangat cepat teman-teman. Karena itu kenceng banget Mas, kenceng banget. Dan itu aku langsung nengok kan, ketika langsung nengok ke belakang, masih lihat saltonya mungkin 2 kali atau 3 kali. Lah, untungnya ketika jatuh itu apa ya? Saya langsung lihat diri saya ya, aman, hanya lebam. Untungnya lebam itu kalau secara teknis harusnya patah mungkin ya. Semoga enggak lah. Setelah saya bisa bangkit, tubuh aman, saya cek sepeda, rantainya lepas dari chain ringnya, bukan lepas itu enggak. Dan saya cek aman, kita lanjut. Tapi ada satu masalah di situ Mas. Apa Mas Bida? Itu dari jatuh itu shiftingnya kan mulai nggak enak. Betul. Iya kan. Jadi shiftingnya udah nggak akurat. Dan itu jadi bikin problem banget sih di perjalanan. Tipsnya Mas Wildan, saya itu ya kan nggak mungkin ceklek langsung masuk itu enggak, tapi ya agak tengah manual lah ya. Ngepasin sendiri. Go with the feeling, katanya gitu sih. Kalau kita sering go with the feeling. Jadi kita tidak lagi melihat kemampuan sepedanya, tapi gimana caranya sepeda itu bisa mengikuti kemauan kita. Semua sepeda pasti ada plus minusnya, dan minusnya yang kita yang tahu. Nah, alhasil sampai di pos sebelum pos. Jadi kita di Hajatan tadi. Iya. Gimana Mas Wildan? Kita mau nyebrang enggak? Iya, kan aku di belakang dulu itu. Mas Raffi ini sepedanya ditaruh dan diizin dulu lewat, boleh nggak gitu kan ceritanya? Diketawain tuh. Diketawain. Karena Mas, enggak wajarnya Mas gitu. Iya. Disuruh makan, suruh minum, kami baru rest Bu, gimana bisa gitu. Terus Mas Raffi lewat, udah bisa lewat, kita bareng yang temen pakai gravel itu kan. Iya, peserta pakai gravel itu sendiri, itu hebat banget tuh. Gravel man. Pakai gravel hebat banget itu. Itu sendiri Mas, nggak pakai regu dan nggak pakai teman gitu. Dia cuma mau namatin absensi. Betul. Jadi di kertasnya dia sama sekali nggak ada cap. Nggak ada. Mungkin untuk data rekaman kali. Iya, mungkin data rekaman aja, nggak tahu kita mungkin. Tujuannya beda. Terus dikasih hajatan dan sebagainya. Saya dikasih nasi Mas Wildan. Saya dikasih teh, minta teh sih. Karena udah bener-bener butuh asupan gula kan itu kan. Minta teh dan sebagainya. Kok saya lihat dari kejauhan, saya masih di tenda hajatan tadi, kok didorong yang notabene itu jalan enak gitu. Iya, jalan enak. Jalannya tuh enak gitu. Kok didorong Mas Raffi itu? Belum tahu saya. Berhenti di rute yang mungkin 50 meter dari hajatan tadi ya. Iya, betul. Mas Raffi bilang meletus bannya lah. Jadi banyak meletus teman-teman. Tidak lagi bocor ya, itu meletus. Jadi sampai Karang Taruna yang menghandle hajatan tadi itu bilang, Mas, kenapa? Ada apa? Saya bilang meletus Mas bannya. Wah, kalau meletus itu beda dengan bocor ya. Bocor. Karena mau nggak mau saya nggak bisa tetap pakai, tetap harus dituntun sampai di pos selanjutnya itu, dan kita dan benar teman-teman, sobek luar dalam. Yang gini, prepare dari awal itu
for your information, kita prepare itu malamnya ya mas ya? Betul, H-1. H-1 lagi mas, H-jam kan? Oh iya. Ya, berarti kan? Jamin ya? Iya, karena pagi udah berangkat saya. Udah berangkat, betul. Jadi malam baru prepare, yang ditakutin itu malah sepeda Ya ini. ini teman-teman. Karena ini udah bener-bener benang itu kelihatan semua. Betul. Benang itu kelihatan dan udah sobek-sobek lah. Setuju. Dan udah bantua gitu. Kalau ini kan spare partnya baru semua. Baru semua. Ini baru semua. Yang ditakutin malah itu saya pakai ban dalam yang bekas ya sih. Betul. Yang bekas yang sebelumnya saya pakai juga udah aman gitu loh. Baru ganti juga baru mau berangkat baru ganti gitu. Dan itu kita hampir berhenti lama banget ya, hampir 1 jam lebih. Kalau di total kan kalau di situ memang 1 jam lebih ya, karena kita ganti ban serepnya dan ban serepnya pun sayang kita yang bekas juga ya. Iya. Jadi ada pompanya bermasalah, kita nggak bisa pompa, anginnya balik, dan ada ternyata bannya itu mungkin karena terlalu lama disimpan di bike bagnya, jadi tekuannya itu bocor halus. Iya benar banget. Jadi setelah berhasil dipompa selama hampir 1 jam lebih itu, saya pakai 100 meter lah. 100 meter Langsung ketemu tanjakan bocor lagi. bocor lagi. Lah dari situlah drama dimulai Mas Yuda. Dari situ drama dimulai. Kita sepakat buat aku lanjutin sendiri ya mas ya, nyari tambal ban dulu kan. Jadi itu bener-bener hari Minggu yang notabene bengkel itu ndak ada yang buka, off semua. Mungkin sekitar berapa meter? Kalau meternya mungkin 700 ya. 700. Hampir 1 kilo kan? 1 kilo Pak. Itu Mas Raffi dorong Ya. sepeda dan saya duluan. Saya ketemu bengkel yang enggak ada, mungkin tutup lah, cuman ada satu pintu belakang mas Yang buka. belakang. Jadi kan itu rumahnya nge-L kan. Iya. Pintu belakang buka. Saya duduk lah, saya ketuk, mas minta tolong buat nambahin ban gitu. Awalnya nggak mau, ini minta tolong, jadi saya ya Iya minta tolong ya bener-bener minta tolong lah, bener-bener minta tolong karena ya saya jelasin ini res dan sebagainya, kita nggak bisa minta bantuan panitia ya. Dan seluruh di rute itu kita harus mandiri, bener-bener mandiri gitu. Masnya setuju buat bukain bengkelnya buat nambal gitu. Masnya nggak tahu kalau yang bocor itu masih di belakang gitu. Kira ini ban ini dicopot sama masnya. Saya baru ganti baterai kamera, saya nggak lihat gitu mas. Oh mas bukan yang itu gitu. Oleh yang mana mas? Di belakang. Tunggu bentar mas. Gitu. Tambal ban tadi aku nungguin Mas Raffi dulu sampai ke sana. Ya kan mas. Lumayan lama itu. Lumayan Lama, hampir 15 menitan ya mungkin. Lebih lah. Setengah jam. Lebih. Jadi dari kita di checkpoint yang ketiga berarti ya. Kalau pos 1, 2, 3 itu yang kelima kan tinggal 2. Oh ya, yang kelima. Checkpoint kelima itu kita udah ganti ban dalam, udah ngabisin waktu lagi. Betul. Masih dorong sepeda, Mas Raffi dorong sepeda udah ngabisin waktu, dan masih tambal ban lagi yang tambah ngabisin waktu gitu. Tambah lama lagi. Dan kita sepakat buat saya lanjutin buat ke checkpoint yang ke-6. Checkpoint yang ke-6 dan Mas Raffi nambahin dulu, nanti baru nyusul. Jadi sepakat split ya Mas? Ya. Berarti kan saya terusin ceritanya sendiri dulu ini ya. Ya. Jadi aku nerusin dulu pakai ya yang map sudah kita buat itu. Itu ternyata gini Mas Raffi. Jadi rutenya itu bukan di pendoponya itu. Jadi tapi nyebrang sungai nggak ya? Nyebrang sungai, tetap nyebrang sungai tapi bukan di pendopo. Jadi kalau kita harusnya belok kiri, itu sebelumnya jauh itu baru belok kiri. Jadi kita nggak lurus. Kalau di map kita kan lurus, baru belok kiri. Itu sebelumnya itu belok kiri. Jadi aku juga itu udah nyebrang. Jadi udah nyebrang ke pendopo, tak cariin muter di situ nggak ada, dan udah hampir lurus.
hampir lurus sesuai peta. Sesuai peta kita. Tapi alhasil aku balik lagi karena ini harus absen gitu. Harus absen dan mau nggak mau aku harus nyariin checkpointnya kan. Penelitian di situ. Aku balik lagi, buka komod yang rute aslinya. Ketemu dah itu Mas? Dan ketemu dan itu nanti ada videonya. Rutenya gravel lagi, jadi turunan bener-bener ini tanah nggak kering kan, ketutup ini, ketutup apa namanya, pepohonan lah, tanah nggak kering dan itu nggak tahu itu apa ya, itu ada patok di tengah jalan Mas, nanti di videonya ada. Jadi mau tak rem nggak bisa, tapi nggak tahu nggak lihat ya. Kalau lihat sih sebenarnya lihat, cuman kan jalannya itu kan gini, jadi kanan kiri itu buat aliran air. Jadi jalan di tengahnya itu. Nah di antara tengah-tengah itu cuma bisa 1 motor lah. Tapi ada patok, nggak tahu itu patok kuburan atau patok tanah, nggak tahu sih. Tanah kali ya? 2 tapi Mas. Waduh. 2 tapi Mas, nanti di video ada. Siap. Jadi kita aku lewat sampingnya sampai hampir jatuh, nanti ada kelihatan hampir jatuh lagi di situ. Ketemulah si panitianya di situ. Tapi sayangnya kita udah jam 11-an mungkin ya di situ. Iya betul. Jam 11-an Mas Raffi itu mungkin aku sampai di panitia, Mas Raffi udah sampai di pendoponya tadi. Betul. Jadi kan hampir ketemu ya kita ya di jalan yang sama nanti keluarnya itu. Absen itu bisa, tapi cuman lombanya udah enggak bisa. Sama aja ya. Sama aja, kita nggak dapet cap tapi kita bisa absen. Terus nyebrang kali lagi yang airnya Mas, airnya itu lebih dalam dari yang pendopo tadi. Gitu, cuman sepeda bisa dituntun. Kalau yang pendopo kan sepeda harus jalan. Kalau situ sepeda bisa dituntun, jadi nggak harus gendong lah. Dari situ sepeda udah tenggelam berapa kali kan? Dari berarti kita nyebrang sungai hampir 3 kali atau 4 kali kan? 4 ya totalnya. Total nyebrang itu. Kalau Mas Wildan 4 karena balik. Ya. Terus naik itu rutenya flat dan teduh, enak banget dan bisa ngepush lah. Bisa ngepush. Tapi yang bikin persoalan baru, sepedanya udah gak enak. Capek mungkin. Mungkin karena kena air, kena apa kan kita nggak tahu. Benturan. Itu di pedal, bunyi semua. Dari BB-nya bunyi, dari hub-nya belakang bunyi. Terus aku jatuh tadi ya ternyata remnya depan belakang gepok kan. Depan belakang itu gepok, jadi yang sebelah kanan itu kena rim brake-nya. Rim brake dan itu bener-bener ngaruh sih. Karena ngerem kan, sama aja ngerem kan. Aku jalan sambil ngerem kan. Betul. Mas Raffi ini WA tak tunggu di depannya. Iya betul. Kan live log, aku juga live log ya. Betul, live lokasi lah. Live log itu ternyata udah sampai di panggung, makanya aku langsung ngepush ke titik terakhir lah. Itu arah finish, antara arah finish sama checkpoint terakhir satu arah. Itu checkpoint yang ke-7 di Rumah Sandi namanya. Naik itu kalau kita itu kita berhenti dulu ya Mas ya. Itu mau ke situ buat absen aja karena logonya udah nggak ada, tapi nanti kita COT. Atau kita langsung finish gitu kan. Kita tinggal posisi. Kita deal langsung finish, nggak ke Rumah Sandi dulu. Nggak ke rumah. Tinggi men. Tinggi banget itu. Dan diterusin Mas Adi. Terus sudah limit semuanya dan kami secara mental sudah diuji ya. Pertama Mas Wildan harus keliling panas. Saya sudah gak bisa waktu ditambah beban. Tapi gimana caranya biar tidak COT? Ya mau nggak mau harus push sampai ketemu di jalur terakhir menuju garis finish itu searah dengan pos terakhir di Rumah Sandi. Kami tahu Rumah Sandi itu naik
sangat naik, gradien mungkin lebih dari 20 lah, 20 derajat. Jadi memang naik, cuma dia pendek, paling hanya 150 ya, 150 meter. Memang naik itu. Jadi sesuai dengan kontur Kulon Progo itu dia langsung tanjakan seperti itu. Kalau naik, ya sebenarnya bisa dituntun ya Mas Yuda, tapi COT kita nggak akan finish. Akhirnya sepakat kita tinggal, kita lanjut sampai finish, dan di finish itu pun perjuangan. Meskipun hanya tinggal mungkin 2 kilo ya Mas Yuda. 2 kilo itu nggak ada bonus, naik panas, kaki nyeri semua, sepeda mungkin kalau bisa bilang itu sepedanya ampun bang, ampun, karena bunyi sebenarnya, kita kayu bunyi, shifting tidak akurat, jadi sejauh ini shiftingnya udah nggak akurat, bunyi klek gitu. Yang ini ram udah ngepot semua dan juga bunyi gitu. Udah nggak enak lah. Intinya kita nggak boleh COT ya, jadi melebihi cut off time-nya. Lah dalam proses pulang ke finish itu kita naik teman-teman, bisa cek di mapnya di Sentinela itu Bali Design itu naik tuh. Dan dalam proses sampai garis finish itu kita nggak nemu sama sekali ya. Kalau yang menyalip kayaknya pakai loading. Dan itu loading aja. Cuman kita harus finish, selesai, laki-laki harus selesai gitu prinsipnya dengan segala keadaan. Dan finally kita sampai di garis finish, sepi, nggak ada orang, semuanya udah makan, dan alhamdulillah kita tidak COT ya. Enggak COT. Sisa berapa Mas Yuda? 10 menit kan? Banyak trouble. Iya, laki-laki mungkin lebih Mas. Soalnya kita itu makan dulu, udah makan, udah keras juga baru ini baru ditutup guys. Jadi lumayan itu. Sisanya lumayan. Cuman kalau kita ke rumah selanjutnya nggak nyampe karena capeknya. Yang jelas kita buang stamina-nya di rumah Sandi itu benar effort banget gitu. Terus setelah COT waktunya melampaui COT lebih dari jam 1 itu saya cek terutama di Garminnya itu total waktu itu 5 jam lebih Mas Yuda. Dan untuk 35 kilo gitu ya. Idle time-nya 2 jam. Jadi dari durasi full 5 jam sejauh 36 kilo itu 2 jam sekian menit itu idle. Jadi tidak berjalan. Lah itulah yang nantinya mungkin bisa kita manage lebih baik ya. Kalau katakanlah itu race atau apapun itu kita harus prepare. Kita harus bersiap jauh-jauh hari gitu. Tidak hanya fisik ya Mas Yuda, tapi fisik, alat juga harus. Mungkin itu kali ya. Nanti selanjutnya bisa lihatlah teman-teman di foto-foto yang kami sajikan itu. Dan rute itu perlu dicoba teman-teman. Itu gini, dari segala problem kita, terus ya keluh kesah kita, kita puas gitu. Iya. Seru lah, kita menikmati rute itu gitu. Betul, setuju. Jadi mungkin next kita bakal buat yang seperti itu mungkin. Bisa jadi ya dengan kedepannya gitu. Tapi Mas Wildan mungkin itu perlu edukasi karena bahkan kita sebelum jalan pun kita harus buat peta dan kita bisa. Yang lainnya nggak bisa teman-teman. Yang lainnya nggak bisa. Jadi nunggu dari panitia paginya. Jadi gini, kita balik lagi ya. Day pertama. Betul. Tadi kan harusnya saya kita sambung aja. Day pertama itu saya OTW dari sini jam 5 pagi. Ya karena kita berangkatnya slow lah. Betul. Slow, nggak ngejar waktu dan sebagainya. Jam 5 pagi kita berangkat, saya berangkat sambil WA di grup kalau ada yang mau bareng, ayo gitulah. Ada nggak itu? Kebetulan mau ada yang bareng. Oh mau ya. Mau ada yang bareng, cuman kan ada mentornya. Oh iya. Jadi berdua dong. Berdua. Aduh. Mentornya enggak boleh, harus sampai Tinelah itu. Oh. Gitu. Jadi ya kita tinggal gitu loh. Oh iya. Sampai Mertoyudan mungkin itu, Magelang. Di hari pertama itu ada kegiatan macam-macam. Sampai sana itu mungkin jam 8, jam 9. Ya, saya sampai sana itu jam 8, 9-an. Itu langsung pendaftaran ulang. Mas Raffi kan nyusul, Iya, saya daftarin. Saya menyusul teman-teman.
Nah, saya daftar ulang dan sebagainya, ABC lah, terus parkir, saya muter ke ininya, tempatnya itu buat Ya. kenalan satu sama lain lah masalahnya. Itu di lapangan ya venue-nya ya? Iya, di lapangan, bener-bener di lapangan yang nggak teduh sama sekali gitu. Malah teduh tempat parkir kita gitu. Oh, iya, betul. Sepakat. Iya, jadi kenalan satu sama lain, terus ya mengakrabkan diri lah. Iya, Gitu. betul. Sambil melihat situasinya gimana. Terus di jam 1 atau jam 2 itu briefing. Namanya itu Coaching kah? coaching. Coaching. Coaching klinik. Jadi dijelasin kayak sandi yang buat kita mecahin rutenya itu. Iya, betul. Terus ya banyak banget, ada tiga coaching. Dan itu berguna banget buat rutenya kita, kayak seumpama copot ban itu juga diajarin. Oh iya, betul. Terus yang mecahin sandi itu juga diajarin, cara pakai komut juga diajarin juga. Iya. Yang notabene aku belum pernah pakai komut gitu loh. Saya juga baru tahu itu. Nah, biasanya ya pakai Google Map gitu. Ngapalin rute sendiri karena ya paling gampang itu kan Mas. Iya, setuju. Sampai jam 4 ada fun game. Yang Jam 3 jam 4 itu ada fun game. gravel itu ya? Gravel yang saya ikut. Oh, nice. Tuh alhamdulillah yo fun game. Itu gestarnya ikut gak ya? Iya, di awal-awal gestarnya ikut. Oke. Terus mungkin video ini bakal tayang kalau enggak ya Sabtu malam. Jadi di minggunya kita ada event Kliwonan. Oh, siap. Kita sambil sharing lah Kliwonan. Kliwonan itu apa Mas? Kliwonan itu rute rutin kami tiap bulan yang diselenggarakan pada hari Kliwon sesuai kalender Jawa, di mana kami menuju Desa Dadapayang dari Kota Salatiga dengan jarak kurang lebih 40 kilo ya. 40 kilo. Tergantung Kalau rute, iya tergantung. Kita punya berapa rute? 3. Banyak 10. Kalau berarti kan sekarang pertemuan 10. Ya. Berarti 10 rute. 10. Jadi 10 perbedaan teman-teman, tapi dengan tujuan yang sama, MDPL yang sama. Nah, itu bisa dicoba baik untuk warga Salatiga maupun yang lain, perlu dicoba karena menurut saya Kliwonan ini sama kerennya dengan yang Gunung Kidul. Kalau rutenya di itu Ponorogo rutenya itu hampir sama. Jadi gini, elevasi sama. Terus jaraknya juga sama gitu loh. Cuma mungkin kita nggak lewat tanjakan pendakian, nah, itu jalur normal. Jadi mau pakai road bike apapun bisa. Bebek boleh. Kalau fiksi kalian kuat boleh. Boleh. Kita sediain loading Silakan. juga. Jadi semisal ada problem sepedanya atau apa, nanti langsung diangkut atau kurang fit lah. Itu bisa langsung diangkut di loading, naik loading dan sebagainya. Ada sarapan juga yang gratis. HTS aja? Nah, itu gratis semuanya. Kita Free. kan semuanya free semuanya. Teman-teman. Ada door prize juga yang free semuanya. Jadi gitu. Jadi tinggal datang ya. Ya, datang bawa helm, bawa sepeda. Air minum pun ambil juga boleh gitu, gratis. Kita sediain semuanya full fasilitas lah. Yang besok itu juga ada pemeriksaan dokter. Ini baru kayaknya. Iya. Cek kesehatan. Cek kesehatan. Mantap. Jadi fasilitas baru, ada ambulan juga. Oke, aman. Jadi kita diikutin ambulan. Karena yang kemarin kan ada yang jatuh. Betul. Ada yang jatuh, ya mungkin kecapean lah. Oke. Karena rute kemarin benar-benar ekstrim gitu. Dan baru ya. Dan baru gitu. Jadi kita sediain ambulan dan ketika finish kita ada cek kesehatan. Pokoknya standar lah teman-teman. Kita usahakan yang terbaik buat Goexen, baik yang pro, amatir atau hanya sekilas hobi. Join us. Ya. Kliwonan. Dan rute baru lagi 5 Oktober 2020. 5. Oke, lanjutannya tambahan sedikit Mas. Buat kalian yang kemarin ikut backpacker, boleh ikutan, boleh banget. Sangat disarankan. Sangat disarankan. Kemarin juga ngajak ini. Oke, kita stop sampai di sini Mas Raffi. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Kita pamit. Bye bye. Penting finish.
tetap butuh ya buat pelajaran aja mas. Mas Topik. Kita buat pelajaran aja, buat prepare lebih lengkap lagi, lebih siap lagi, dan ready lagi. Dan mungkin kita bakal ya nggak tahu sih, tetap pakai mini follow dengan setting gravel atau kita tetap pakai 700C gravel juga. Oh di sini ada yang khusus. Mungkin Kliwonan bakal kita bikin kayak gini konsepnya, bisa juga kita udah kontak-kontakan. Siap. Habis ini baru kita pengumuman juara dan pengumuman door prize. Semoga kita juara walaupun kita cuma dapat 5 checkpoint, 5 checkpoint, 1 absen, dan 4 yang kena stempel karena 1 kita nggak lolos. Pas nyambung rantai alatnya tadi dia bengkok gini, jadi nggak bisa lulus. Ketika kita pakai alat kita waktu sudah habis buat Om dan Tante dengan waktu 5 menit 9 detik ya, itu padahal tadi dikasih waktu 5 menit dan itu harusnya lebih dari kita cukup. saksikan ya, kita Cuman kirim semangat alatnya kita contohin ada di kita. Alatnya tadi miring gini nggak lulus, yang buat nusuk sambungan rantai. Dor. Udah habis ini. Warung. Bisa? Iya. Nah, Belum. nah ditekannya kayaknya kurangin deh, kurang gesekan deh. Bisa. Iya. Ayo. Iya. Kalau ke daun kering agak lama ya mas ya? Kalau daun kering itu karena tidak berserat halus, Partikel itu nah ya, jadi si partikel ferrocerium itu tidak menyentuh, cepat mati si partikel itu ke daun. Jadi sebaiknya pakai ini, bisa pakai bambu yang diseret lebih halus, itu bisa. kayak aren. Kalau rumput seperti itu sebaiknya dihalusin lagi ya. Atau Ada yang mau nyoba dah? kayak gini halusnya. Enggak mas, kamu aja. Enggak terjebak seperti kamu. Iya betul, cuma harus lebih halus lagi. Iya, susah. Coba yang lain dong. Ganti yang Ganti yang baru, ganti yang baru. Kalau pakai kaca besar, kaca pembesar yang difokusin Oh itu bisa. itu sama ini sama-sama aja panasnya kali ya. Lama. Yang menghantarkan panas sama. Tapi kan itu tergantung cuaca juga ya. Benar sih, kalau mendung jadi nggak bisa. Kalau mendung juga nggak bisa. Bahkan pakai botol juga bisa sebenarnya. Belum, masih video. Oke. Nanti 1, 2, 3 hadiah diangkat senyum elevasi gitu ya. 1, 2, 3. Senyum 600 elevation. Oke, sudah. Semuanya boleh lihat ke drone. Koplo, sudah ready semua Pak. Semuanya lihat ke drone kalau antusiasmenya. Semoga Sudah besok selesai. tahun depan kita bertemu lagi. Makan dulu. Sehat selalu.